Alur cerita manhwa kali ini menceritakan sekelompok pemuda yang selalu mengasah kemampuan dan pisau mereka untuk berjuang melawan para mafia yang kejam dari berbagai penjuru negeri. Mereka yang terus berjuang harus kehilangan banyak saudara, bahkan teman-teman mereka dalam perjalanannya. Sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan salah satu raja di antara para mafia yang berkuasa. Akan tetapi, perjuangan mereka belum selesai. Untuk kedamaian yang hakiki, sebagian dari mereka mengubah tujuannya dan mereka berusaha untuk menjadi raja tertinggi di antara para mafia kejam yang ada. Dengan diketuai seseorang yang bergelar Amur, mereka terus berjuang untuk menggapai kekuasaan mutlak. Ketegangan dan keseruan seperti apa yang akan tersaji dalam serial Kastil Season 2 ini? Simak dan pantengin terus hanya di channel Sora Anime. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Di akhir part ketiga kemarin, kita sudah sampai pada berakhirnya event exchange yang ditutup dengan ancaman dari Choi Min-wook pada semua organisasi di sana. Sementara para anggota dari Hwajin yang melihat Kim Shin mempermainkan semua orang, mereka mulai bertanya-tanya mengenai kemampuan Kim Shin yang sebenarnya. Bahkan salah satu dari mereka berkata, kalau dilihat, sudah jelas bahwa Kim Shin masih belum pulih total. Akan tetapi, aku tidak percaya dia bisa menutupi kondisinya itu secara terampil. Sementara anggota Hot Blood dari Iskra berkata, sayang sekali, padahal aku ingin melihat pertarungan mereka sampai akhir. Tapi mau bagaimana lagi kalau Choi Min-wook sudah berkata seperti itu. Dan setelah itu semua organisasi yang hadir dalam event exchange kali ini pun bubar meninggalkan ruang bawah tanah Kastil Holding. Dan mereka menganggap kalau sistem yang ada telah berubah menjadi 11 baja kastil. Setelah mereka melihat secara langsung kemampuan yang Kim Shin miliki. Dan mereka menganggap kalau sampai pemilihan presiden berhasil dilakukan, maka tidak akan ada lagi yang dapat menyentuh Choi Min-wook. Dan jika seseorang memiliki ambisi yang teramat besar, maka dia pasti akan disingkirkan terlebih dahulu. Bos Cheon Il-do, Anda pasti sudah melihat gambaran dari pertemuan kali ini. Memangnya apa yang diketahui seorang pria tua sepertiku? Aku hanya sedikit melakukan dorongan pada anak muda yang sedang ragu-ragu di tepi jurang. Lalu, Shin pun berpindah pada Saroka yang mengunjungi Somin. Wah, sekarang kau berhasil melakukannya ya, Somin. Dari mana kau belajar skill reparasi seperti ini? Kelihatannya ekspresi wajahmu sedang bagus ya, Saroka. Ada apa sebenarnya kau tiba-tiba datang ke sini? Lalu, kenapa kau datang sendirian? Ucap Somin. Bagaimana dengan yang lain? Wujin pernah bilang kalau dia akan sering berkunjung ke kota Hweam. Tapi sampai saat ini, aku bahkan tidak pernah melihat batang hidungnya di sini. Lalu dengan malu-malu Somin bertanya pada Saroka. Lalu, Kim Shin kemana? Akan tetapi Saroka malah berkata, ya baguslah. Dengan ekspresi seperti itu teruslah kau mengkhawatirkan Bos Kim Shin. Dan Bos Kim Shin juga pasti akan memperlakukan orang yang peduli padanya seperti orang sepertimu. Aku merasa ada yang sedikit aneh denganmu. Kenapa kau berbicara seperti itu? Ucap Somin pada Saroka. Lalu Shin pun berpindah lagi pada Wujin yang mengajak temannya untuk makan di tempat rumah makan orang yang dulu berjuang dengannya. Saat perang besar terjadi, sementara Lesul saat ini sedang menjalani bisnisnya untuk perkembangan panti asuhan yang sedang dia kelola. Wujin yang sedang makan berkata pada temannya, beristirahatlah sebentar selagi kau punya waktu.
karena istirahat juga merupakan sebuah strategi. Kau tahu kan, sebentar lagi badai lain akan segera menerjang. Sementara di scene lain, Kim Tae-hoon berusaha mendekati Presidir Choi Min-wook agar menjadikannya sebagai orang kepercayaannya. Akan tetapi, Choi Min-wook masih ragu dengan kemampuan Kim Tae-hoon, dan Choi Min-wook menyuruhnya untuk membuktikannya terlebih dahulu. Sementara, di posisi Baekhyun saat ini sedang terjadi krisis, Kim Shin mendapat laporan dari Yeo Min-so, di mana sebagian pengikut Baekhyun mendapat sogokan dari orang luar, dan Kim Shin menyadari kalau itu adalah hal yang wajar karena Baekhyun sedang kekurangan dalam hal uang. Min-so sempat menanyakan keadaan tubuh Kim Shin, tapi Kim Shin berkata dia baik-baik saja dan menyuruh Min-so untuk pulang dan beristirahat. Karena Kim Shin merasa masalah kali ini bukanlah masalah yang bisa diatasi secara langsung. Min-so sempat berkata dalam hatinya, andai saja kau lebih terbuka padaku, bos, aku pasti akan melakukan apapun untukmu. Di saat Kim Shin dan Min-so sedang berbicara, tiba-tiba bawahannya yang lain berteriak pada Kim Shin, bos, gawat, ada masalah. Di depan kantor kita, banyak para preman yang datang dan mereka tidak mau pergi. Sepertinya ini adalah perintah dari seseorang. Dan di saat para anggota Baekhyun membuka pintu untuk mengusir mereka, tiba-tiba seseorang mencekik salah satu dari mereka. Ternyata yang datang kali ini adalah Yeo Woo-sung dengan seluruh pasukan triad Hong Kong. Yeo Woo-sung berkata pada anak buahnya, santai, brother. Aku kemari hanya untuk minum santuy dengan temanku, Kim Shin. Jadi, kalian tenanglah. Yeo Woo-sung yang tidak dibiarkan lewat pun melihat Min-so dan berteriak, woi, brother. Kita sempat bertemu di event exchange kemarin. Aku ada sedikit urusan dengan Kim Shin. Tolong, biarkan aku lewat. Min-so yang melihat Yeo Woo-sung pun berkata, Yeo Woo-sung dari Huajin. Apa yang sedang dia lakukan di sini? Lalu Min-so pun melihat ke arah Kim Shin dan berkata, bos, bagaimana? Lalu Kim Shin menjawab pada Min-so, biarkan dia masuk dan kau tenanglah. Yeo Woo-sung yang sudah berhadapan dengan Kim Shin pun berkata, ini adalah hadiah untuk merayakan keberhasilanmu memasuki kastil dan menipu semua orang di event kemarin. Hei Kim Shin, apa di sini hanya tersedia kacang? Harusnya kau memesan sebotol alkohol untuk diminum di sini. Kalian ini benar-benar para bajingan tidak peka ya, ucap Yeo Woo-sung pada Kim Shin. Tapi untungnya aku membawa sebotol sake di sini. Meskipun harganya murah dan rasanya sangat ampas sama sepertimu, tapi aku menyukainya untuk diminum di acara pembicaraan kita seperti ini. Karena menurutku kau sedikit mirip dengan teman lamaku saat muda dulu. Lalu dengan santai Kim Shin berkata, sebenarnya apa yang membawamu kemari di larut malam seperti ini, Yeo Woo-sung? Bukankah di jam segini kita seharusnya sudah berada di rumah dan bersantai? Tentu saja ini adalah untuk mahakarya hebat yang akan kita ciptakan. Dan justru dengan datangnya aku di larut malam seperti ini, kita bisa lebih akrab dengan cepat, bukan? Aku akan terus terang padamu, Kim Shin. Sebagai seorang pria, aku sungguh jatuh hati padamu. Bagaikan komet, kau muncul begitu saja dan berhasil menghancurkan Sunjin, Mori, dan Gold Capital dalam satu serangan sekaligus. Bahkan dalam event exchange kemarin, kau dan Baekhyunmu itu berhasil mengejutkan seluruh kastil. Semua pasti akan lebih baik jika kau menunjukkan seluruh kekuatanmu kemarin, Kim Shin. Tapi aku tahu itu adalah hal yang akan berujung fatal. Lalu dengan dingin Kim Shin berkata, hei Yeo Woo-sung, jangan memperumit masalah dan katakan saja apa maumu sekarang. Sialan,
Inilah satu-satunya hal yang tidak aku suka darimu, Kim Shin. Kau terlalu kaku pada orang lain. Baiklah, aku akan berkata terus terang padamu, Kim Shin. Dengan tatapan serius, Yo Wosung berkata, kau tahu, Kim Shin, kalau kastil sudah berdiri lebih dari 10 tahun lamanya, alkohol mungkin akan menjadi lebih nikmat di kedalaman tanah dengan waktu yang panjang. Tapi manusia pasti akan membusuk dalam waktu yang lama itu. Jadi, aku kesini untuk mengajakmu, Kim Shin. Kau dan aku, ayo kita ratakan kastil dengan tangan kita berdua. Seperti yang kau tahu, setelah beberapa bulan lagi, Choi Min-wook benar-benar akan menjadi seorang dewa di Korea. Dan jika itu terjadi, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menjatuhkannya. Tapi Kim Shin dengan dingin berkata, apa kau lupa, Yo Wosung, dengan peringatan Presdir Choi Min-wook kemarin? Kau benar-benar terlalu terus terang saat ini. Kim Shin, singkirkanlah perasaan dalam pembicaraan sebagai para pro seperti kita. Kau pikir aku akan tertipu dengan tatapanmu dan omonganmu itu? Kau mengatakan seolah-olah kau akan menelan segalanya, Kim Shin. Kau tahu, aku telah melihat situasi dan kondisi di sini saat perjalananku kemari. Jujur saja, kukatakan, tanpamu, Kim Shin, baik Yuyemu itu hanyalah butiran debu saja. Kim Tae-hon, Lisa, kau pikir apa yang bisa kau lakukan dengan mereka yang melihatmu seperti bukan rekan itu? Apa kau bisa menghadapi mereka sendirian? Ini benar-benar sangat rumit. Ternyata kau lebih susah dirayu ketimbang para perempuan cantik. Aku berjanji akan menyerahkan kaki tangan Choi Min-wook dan Ha Seong padamu. Kau tahu, Kim Shin, jika kita bekerja sama, Korea hanya akan terbagi dua antara kau dan aku. Dan jika kita bekerja sama, keuntungannya akan menjadi berkali-kali lipat. Dengan begitu kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini, Kim Shin. Setidaknya dalam situasi ini, kau juga harus memikirkan saudara-saudaramu, bukan? Kau tahu, Kim Shin, kalau loyalitas tanpa uang itu tidak akan bertahan lama. Yo Wosung, kau tidak mungkin tidak tahu sejarah kelam saudaramu dan Saroka, bukan? Ucap Kim Shin pada Yo Wosung. Apa kau pikir Hua Jin dan Baek Yui bisa berada di atas perahu yang sama sampai akhir nanti? Ya, memang, tentu saja aku tahu itu. Akan tetapi, yang namanya perasaan pribadi tidak boleh dilibatkan dalam bisnis antara Hua Jin dan Baek Yui. Aku pasti akan memikirkan terkait masalah ini dari pihakku. Kau tahu, Kim Shin, kalau saudara tetaplah saudara, meskipun dia telah berlumuran darah, dia tetaplah saudara. Dengan ini aku telah memberikan kelonggaran besar padamu, Kim Shin. Aku telah menunjukkan semua kartuku padamu. Jadi sekarang tentukanlah tindakanmu. Sekarang tentukanlah, Kim Shin, ucap Yo Wosung pada Kim Shin. Yo Wosung yang melihat itu terlihat tersenyum. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka Kim Shin menuangkan alkohol tersebut sampai penuh dan tumpah hingga alkohol tersebut habis. Lalu Kim Shin berkata, kau tahu, Yo Wosung, balas dendam bukanlah hal yang bisa ditutup dengan mudah, dengan menutup sebelah mata. Aku tahu hal ini lebih jelas dari siapapun. Kau pasti sudah gila dengan merencanakan pemberontakan ini. Terlebih lagi, tokoh dalam pemberontakan kali ini adalah kau dan aku, yang notabene penuh dengan keserakahan. Dan dalam kasusmu, sepertinya keserakahanmu lebih besar melebihi alkohol ini. Namun kau jangan berlebihan sampai airnya tumpah dari botolmu. Ingatlah, Yo Wosung, jika kau ikut campur dalam urusanku,
Kau adalah orang yang pertama yang akan aku bunuh, ucap Kim Shin pada Yo Woo-sung. Yo Woo-sung yang mendengar ucapan Kim Shin pun tertawa. Kau pikir siapa diriku, Kim Shin? Seketika itu juga Yo Woo-sung langsung menghantam botol alkohol di depannya sampai hancur. Lalu Yo Woo-sung berkata dengan tatapan mengerikannya, "Baiklah Kim Shin, negosiasinya batal." Orang-orang yang berada di luar ruangan, salah satu dari mereka berkata, sepertinya terjadi sesuatu di dalam. Sementara para anggota baik Yui yang lain yang mendengar kalau Huajin Planning datang ke markas mereka, mereka pun satu persatu datang termasuk Go Ilhwa. Huajin bajingan, beraninya mereka menginjakan kaki di sini, ucap Go Ilhwa. Ayo masuk dan sikat mereka, ucap Ilhwa pada rekan-rekannya. Sementara di scene lain, negosiasi antara Choi Min-wook dan Kim Tae-hon masih terus berlanjut. Kim Tae-hon terus-menerus memohon pada Presidir Choi Min-wook agar menjadikannya orang kepercayaannya. Dia berkata akan memberikan apapun pada Choi Min-wook. Akan tetapi Choi Min-wook malah tertawa. Kau benar-benar sudah menjadi orang yang hebat. Lalu, apalagi yang kau inginkan, Kim Tae-hon? Kau tidak perlu memberikan uang atau apapun padaku, Kim Tae-hon. Aku bisa saja memberikan orang-orang kepercayaanku dari Kastil Holding padamu termasuk Sa In-jin untuk pergi menjaga Haseong. Namun, sebagai gantinya, kau harus mengirimkan Ryu Jiha ke Kastil Holding untuk sementara waktu. Choi Da-cheon yang sudah berada di pihak Kastil Holding berkata dalam hatinya, Presidir Choi Min-wook mencoba mengambil senjata pamungkas Haseong. Apa dia telah mengetahui sesuatu atas tindakan yang Kim Tae-hon lakukan saat ini? Lalu Choi Min-wook lanjut berkata, terima kasih Presidir Kim Tae-hon, kau telah menunjukkan ketulusanmu. Pintu bagimu terbuka jika kau ingin memperoleh dukungan Iskra yang baru. Seketika setelah mendengar itu, Kim Tae-hon sedikit terkaget dan berkata dalam hatinya, sudah kuduga, wanita itu dia bergerak lebih cekatan daripada aku. Sedikit spekulasi ya teman-teman. Berarti saat ini Iskra sudah bekerja sama dengan Kastil Holding. Lalu kalau Choi Min-wook sudah berkata seperti itu, pasti tambah berat aja nih lawan baik Yui. Oke, kita kembali ke ceritanya. Lalu Choi Min-wook lanjut berkata, kau tahu Presidir Kim Tae-hon, saat ini hanya Presidir Kim Shin dari baik Yui lah yang terisolasi dari banyaknya organisasi di kastil. Layaknya harimau yang dikucilkan. Balik lagi ke markas baik Yui. Go Ilhwa yang sudah masuk ke markasnya sendiri terlihat terkaget. Sialan, sepertinya aku sedikit terlambat. Tempat ini sudah sepenuhnya diambil alih. Dan orang-orang ini adalah orang-orang terbaik Huajin saat ini. Ilhwa yang memberanikan diri berkata, woi brengsek. Satu hari baru terlewati saat peringatan langsung dari Presidir Choi Min-wook dan kalian langsung berani merusuh di sini. Kalian pikir kami ini pecundang yang hanya diam setelah dipukul sekalipun? Kalian salah besar brengsek, ucap Ilhwa pada orang dari Huajin. Satu preman dari Huajin langsung menodongkan pisaunya pada Ilhwa. Tapi seketika dengan santai Ilhwa langsung menamparnya dan berkata, minggir kau bajingan. Lalu Ilhwa langsung berhadapan dengan salah satu orang terkuat Huajin dan berkata padanya, aku tanya padamu, apa yang membawamu ke sini dengan membawa banyak senjata seperti ini? Daripada membuat keributan di sini, lebih baik kalian menyerahkan diri saja ke polisi. Lalu orang yang berada di depan Ilhwa itu berkata, kau tahu Huajin adalah satu kesatuan. Jika kau menghina salah satu anggota Huajin,
berarti kau sudah menghina keseluruhan anggota dari Huajin Planning. Seketika itu juga Ilwa langsung digenggam di bagian pundaknya oleh salah satu anggota Huajin. Ilwa sempat berkata, "Sialan bajingan ini." Akan tetapi setelah merasakan, Ilwa terkaget akan kekuatan orang tersebut. Sial, kekuatan orang ini setara 70% berat badanku. Kekuatan grip yang sangat gila. Rasanya sangat berat, seperti ada tiang telepon di pundakku. Lalu, orang yang memimpin Huajin di bagian luar berkata pada Ilwa, "Kau tahu, kalau bukan karena perintah khusus dari Long Tou atau Ye Wosung, aku pasti sudah memberimu hukuman mati saat ini juga. Karena itu bersyukurlah, karena kau masih bisa bernapas saat ini." Seketika itu juga para anggota Baiqiu bersiap dengan senjata mereka. Karena suasana semakin memanas, Minso yang melihat situasi berkata, "Sedari awal, apa kalian datang dengan niat untuk melakukan ini?" Minso yang melihat orang yang berambut kuning berkata, "Sial, orang itu tatapannya benar-benar dingin. Dia benar-benar terlalu over. Mereka yang mengeluarkan senjata terlebih dahulu," ucap rekan Minso. Di saat itu juga Minso dan rekannya bergerak untuk menyerang. Akan tetapi dengan kecepatannya, dia langsung mengancam leher rekan Minso, serta serangan Minso harus dibatalkan karena orang tersebut bergerak lebih cepat. "Sialan," ucap Minso. "Bahkan aku belum merentangkan tanganku. Dia mengincar titik buta seranganku." Lalu orang itu berkata, "Tolong buka pintu ruangannya." Akan tetapi Shin berpindah kembali ke dalam ruangan tempat berbicara Kim Shin dan Ye Wosung. Ye Wosung berkata pada Kim Shin, "Kau tahu, pada akhirnya Choi Min-wook sendiri yang membunuh Baek Do-chan dan membiarkannya begitu saja. Aku tahu hanya masalah waktu saja bagimu untuk bertarung kembali dengan menggunakan pisau yang kau sembunyikan di tubuhmu itu, Kim Shin." Lalu dengan tatapan serius Ye Wosung lanjut berkata, "Namun kau berani-beraninya menolak tawaranku." Sementara Kim Shin yang mendengar ancaman Ye Wosung berkata, "Memangnya tawaranmu itu sespesial itu, Ye Wosung?" "Ye Wosung, dengarlah, kau telah membuat cukup kerusuhan di sini. Sekarang bawa pergi orang-orangmu dan enyahlah dari sini. Atau jangan-jangan kau menganggap dirimu sudah cukup kuat untuk menentang Choi Min-wook?" Sesaat aku lupa, Ye Wosung, bahwa di ruangan ini hanya ada kita berdua. Aku bisa saja melakukan hal yang tak terduga padamu di sini." Ye Wosung yang mendengar itu pun tertawa. "Kim Shin, kau sungguh orang yang menarik, tapi sungguh sangat disayangkan. Kupikir akan seru jika bisa bekerja sama denganmu sambil menjalin hubungan baik." Ye Wosung yang hendak menyalakan rokoknya lanjut berkata, "Intinya, aku sudah meletakkan tawaranku di meja ini. Jika kau masih bersikeras untuk tidak menerimanya, kau mungkin akan kesulitan untuk kedepannya, Kim Shin. Lagi pula, bukankah sudah kewajiban seorang individu menghindari hal yang membahayakan nyawa?" Akan tetapi, di saat pembicaraan mereka sedang berlangsung, satu orang dari Huajin membuka pintu, yang membuat Ye Wosung berkata, "Hadeh, kau main masuk-masuk saja. Kau pikir di dalam ada pesta atau apa? Membawa orang yang terlalu antusias itu benar-benar merepotkan. Baiklah, kalau begitu Kim Shin, aku sepertinya harus pergi dari sini." Akan tetapi, sebelum pergi Ye Wosung berkata, "Kau bilang tadi keserakahanku melebihi alkohol ini. Tapi bagiku, ini adalah hal yang sudah benar-benar sempurna." Lalu seketika itu juga Ye Wosung membanting gelas itu ke meja sampai hancur.
Lalu setelah itu pun Yowosung pergi dengan seluruh pasukannya. Sampai jumpa lagi, ucap Yowosung pada Kim Shin dan anggota Baek Yui di sana. Bawahan Yowosung yang penasaran bertanya padanya, "Bos, bagaimana dengan negosiasinya?" "Ya, selain terkait masalah Saroka, sepertinya aku benar-benar harus menghabisi mereka semua." Sementara di bagian Baek Yui, Kim Shin mulai menyadari setelah kejadian barusan bahwa pasukan triad Hong Kong pasti akan kembali datang dan menyerang. Ditambah Iskra dan Kim Tae-hoon yang sudah berusaha mendekati Choi Min-wook, Baek Yui benar-benar dalam posisi sulit. Akan tetapi Yeo Min-so mengingatkan bahwa ada satu orang lagi yang mungkin bisa membantu, yaitu Hyde Hideki, orang yang sekarang memegang setengah dari organisasi Mori di Jepang. Dan Kim Shin pun berniat untuk menghubungi Hyde dan pergi ke Jepang untuk mencoba menambah kekuatan Baek Yui. Shin pun berpindah ke negara Jepang. Maaf nih sebelumnya teman-teman, sebetulnya saya masih kurang paham cerita yang di Jepang ini. Mohon maaf kalau nanti ada kesalahan, tapi kita coba ceritain aja sedikit ya teman-teman. Di negara Jepang, setelah tumbangnya Mori yang dipimpin Lim Yewol dan Oh Do-hwa, situasi di Jepang kembali menjadi rumit, di mana orang-orang kuat memperebutkan kekuasaan tertinggi di sana. Lalu, gambar memperlihatkan dua orang penjaga yang sedang membicarakan seseorang yang bernama Sasaki Shingen, yaitu sang number one yang posisinya tak tergeserkan untuk saat ini. Dan mereka juga membicarakan tentang orang yang bernama Uno Tashiro, atau mungkin kita kenal sebagai Hyde Hideki. Mereka mengatakan kenapa orang Jepang campuran malah menjadi kandidat orang terbaik Jepang saat ini. Akan tetapi, di saat mereka sedang asik berbicara, seseorang datang tanpa diundang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Pergilah, kami sedang tidak buka." Akan tetapi, orang tersebut langsung menghantam mulutnya sampai gigi orang tersebut rontok. Begitupun satu orang lagi yang hendak menembaknya berhasil dia lumpuhkan dengan merobek mulutnya. Dan ternyata dialah orang yang bernama Sasaki Shingen. Dia datang ke tempat itu, yaitu untuk mengincar pemimpin mereka dan membunuhnya. Dan setelah itu pun Sasaki langsung pergi ke ruangan dalam dengan membawa palu. Dia sempat dihadang oleh beberapa orang penjaga di sana. Akan tetapi mereka bukanlah lawan bagi Sasaki. Sasaki dengan mudah membantai mereka semua. Sasaki terus masuk ke ruangan paling dalam. Setiap orang yang dia temukan menjadi mangsa baginya. Dengan brutal dan kejam, Sasaki terus membunuh setiap orang yang ada. Bahkan bos mereka yang hendak kabur karena sudah tahu Sasaki datang ke tempat itu. Akan tetapi Sasaki yang menemukan satu samurai langsung melemparkannya, yang tepat menembus kepala salah satu dari dua bos yang ada di tempat itu. Satu bos yang memegang pistol juga mendapat satu serangan palu yang Sasaki lemparkan, yang membuat pistolnya harus terjatuh. Dengan santai, Sasaki berjalan keluar mendekati satu bos yang tersisa. "Sungguh bodoh, kau lebih memilih bekerja sama dengan sekelompok ikan teri daripada dengan satu predator sepertiku. Dan dari semua orang bodoh yang aku temui, kaulah orang yang paling bodoh, Kuroda." Lalu orang tersebut berkata, "Maafkan aku Sasaki, aku tidak berniat bekerja sama dengan Hyde. Aku hanya tidak berniat serakah dan hanya berniat mengambil kekuasaan yang kecil saja. Kumohon berikan aku satu kesempatan lagi Sasaki. Kumohon biarkan aku hidup." Akan tetapi Sasaki malah menarik tangan orang tersebut dan mengeluarkan sebuah cutter. Seketika itu juga Sasaki langsung menggorok lehernya sampai orang tersebut pun tewas.
Dan setelah dia membunuh orang terakhir, dia pun menelepon Hyde. "Halo Sasaki-san," ucap Hyde dengan dingin. Lalu Sasaki berkata dengan dingin pula, "Hyde, kau harus membayar harga karena telah berani memimpikan angkasa Jepang. Aku akan segera mengambil bayaran itu darimu, Hyde." Lalu setelah telepon berakhir, seseorang datang menghampiri Sasaki. Dia bernama Hayabusa yang merupakan orang terdekat Sasaki. Hayabusa berkata, "Semuanya sudah beres, tidak ada yang berhasil kabur dari sini." "Baguslah," ucap Sasaki, "karena bos memerintahkan kita untuk membunuh semua orang yang bernyawa yang berada di bawah kendali Kuroda." Sementara Hyde yang sudah mengetahui situasinya semakin memburuk berkata dalam hatinya, "Soalnya tidak ada lawan yang sepadan bagi Sasaki. Dengan terpaksa sepertinya aku harus membawa bantuan dari luar Jepang. Dan hanya satu orang yang sepadan untuk melawan Sasaki, yaitu Kenshin, orang yang berada di depanku sekarang." Ternyata situasi antara Mori di bawah kendali Hyde dan Baikyui di bawah kendali Kenshin sedang memiliki situasi yang sama-sama rumit. Hingga akhirnya Kenshin datang ke Jepang untuk bertemu Hyde. Akan tetapi Hyde yang egonya masih tinggi berkata pada Kenshin, "Maaf saja Kenshin, dengan kau menemuiku di sini, aku sama sekali tidak berniat untuk menerima pengajuan apapun atau beraliansi denganmu." Kenshin yang mendengar itu pun berkata, "Maaf saja Hyde, aku datang kemari bukan untuk beraliansi denganmu. Apa yang aku inginkan adalah usahamu untuk hari ini. Biarkan aku bertemu Iwashiro, pemegang Yamaguchi Gumi Yakuza Jepang. Pertemukan aku dengannya Hyde untuk bertemu dan berbicara empat mata dengannya." Hyde yang menyalakan rokok oleh bawahannya berkata pada Kenshin, "Kenshin, kau benar-benar suka punya ide-ide gila ya. Baiklah, tapi dengan keputusan ini kau harus mengingat satu hal. Kalau aku juga membahayakan nyawaku untuk ini, kau harus bersiap menjadi tamengku." Lalu setelah itu Kenshin dan Hyde pun pergi mencari seseorang, yaitu bos dari Sasaki Shingen. Kenshin yang sudah bertemu dengan Iwashiro tanpa basa-basi langsung berkata dengan menundukkan kepalanya, "Tolong luangkan waktu Anda sebentar, Tuan." Sementara Sasaki dan Hayabusa datang dan menyerang markas Hyde, dan mereka mendapatkan informasi dari bawahan Hyde kalau Hyde sedang berniat bertemu dengan Iwashiro. Sasaki yang mendengar itu berkata, "Sialan, beraninya mereka ke sana." Sementara Kenshin berada dalam situasi yang cukup sulit karena semua orang yang di sana adalah bawahan langsung Iwashiro. Akan tetapi Kenshin tetap melanjutkan kata-katanya, "Tolong luangkan waktu Anda untuk bicara empat mata sebentar. Saya tidak ingin mempermalukan Anda di sini. Kenshin atau Amurtigrokah namamu? Aku pernah mendengar nama itu, anak muda. Namun, apa yang kau lakukan di sini itu? Apa Presidir Choi Min-wook mengetahui hal ini?" ucap Iwashiro pada Kenshin. "Tapi, aku juga sedikit penasaran sampai-sampai Hyde berani mempertaruhkan nyawanya di sini hanya untuk mempertemukanmu denganku. Tapi, kalau Hyde yang sudah berani dan kalian hanya membicarakan masalah sepele dan hal yang tak berguna, ingatlah Hyde, kau sekaligus kantor cabangmu. Aku tidak akan membiarkannya. Aku pastikan akan menghukummu, Hyde." Seketika Hyde yang mendengar itu pun berkata sambil menundukkan kepalanya, "Baiklah, Tuan." Hyde yang mendapat ancaman tersebut berkata dalam hatinya, "Apabila Kenshin mendapat kepercayaan dari Iwashiro
Untuk sementara waktu, aku dan anggotaku bisa sedikit bernapas dengan lega. Tapi, kalau tidak, aku dan seluruh anggotaku pasti akan binasa. Lalu, setelah itu pun mereka pergi ke sebuah tempat makan. Sementara Hyde dan sebagian anak buah Iwashiro menunggu di luar. Iwashiro membawa satu orang untuk menerjemahkan apa yang dikatakan Kim Shin. Kim Shin yang sudah berhadapan dengan Iwashiro berkata sambil minum dan menyantap makanan di sana. Tanpa basa-basi, Kim Shin mengatakan, "Presdir Iwashiro, apa Anda yakin kalau Presdir Choi Min-wook akan menepati janjinya setelah dia berhasil menjadi dewa? Apa Anda yakin kalau dia tidak akan menyerang Jepang dan menaklukkan sampai ke timur jauh untuk dijadikannya wilayah kekuasaannya? Aku akan bertaruh pada Anda kalau itu akan terjadi. Aku harap Anda bisa berinvestasi yang sebesar-besarnya dan bekerja sama dengan saya." Akan tetapi Iwashiro malah berkata, "Kau benar-benar masih sangat muda. Aku tahu Choi Min-wook lebih dari siapapun. Dia bukanlah anak kecil yang akan melakukan hal itu." Satu bawahan Iwashiro yang kesal dengan apa yang dikatakan Kim Shin secara tidak sopan menodongkan pisaunya pada Kim Shin. Akan tetapi Kim Shin tak ketakutan sedikit pun. Sementara di bagian luar, Hai dan Minso yang menunggu kedatangan tamu gila dan rekannya, yaitu Sasaki Shingen yang sudah datang ke tempat itu bersama Hayabusa. Sialan, Sasaki, dia sudah datang. Lalu Sasaki yang sudah sampai berkata di depan pintu dan dia bertanya pada bawahannya, "Siapa di dalam yang bersama bos?" "Dia Kim Shin dari Korea," ucap bawahannya di sana. Jadi ternyata orang berbahaya yang datang." Lalu Sasaki berkata pada Hayabusa, "Hayabusa, bawakan aku senjata pamungkasku." "Baik Sasaki," ucap Hayabusa. Sementara Kim Shin yang tadi mendapat todongan pisau lanjut berkata dengan dingin pada Iwashiro, "Tuan, selanjutnya apapun yang terjadi di Korea setelah kedatanganku ke sini, tolong jangan ikut campur dan membantu Choi Min-wook. Jika Anda bisa melakukan hal itu, saya berjanji akan memberikan apa saja yang sudah dijanjikan Choi Min-wook kepada Anda. Anda sendiri yang bilang kalau dengan munculnya Choi Min-wook dari Korea merupakan sebuah keajaiban. Tapi Anda lupa satu hal, apa pernah terjadi keajaiban pada seseorang selamanya? Sesuatu hal yang datang pasti akan kembali ke tempatnya semula. Artinya, cepat atau lambat, Choi Min-wook pasti akan jatuh." Sementara Iwashiro yang mendengar itu cukup terkaget atas apa yang dikatakan Kim Shin. Orang ini benar-benar sepertinya dia seperti Choi Min-wook saat muda dulu. Jadi, dia sudah melihat gambaran yang akan terjadi ke depannya. Lalu setelah itu Iwashiro berkata, "Baiklah, aku akan memberimu waktu 15 hari. Buktikan padaku kalau apa yang kau janjikan barusan bukanlah omong kosong belaka. Jika kau tidak bisa membuktikannya, bersiap-siaplah untuk binasa." Lalu setelah Kim Shin menyetujuinya, Kim Shin pun pergi meninggalkan Iwashiro. Akan tetapi di saat dia mau keluar, dia dihadang Sasaki Shingen. Kim Shin tanpa memperdulikan Sasaki berkata pada Hai dan Minso, "Urusanku sudah selesai, ayo kita kembali." Akan tetapi setelah itu Sasaki membalikan badan dan berkata, "Hayabusa." Seketika Sasaki mengambil pedang yang dipegang Hayabusa dan menyerang ke arah Kim Shin. Hai dan Minso sempat dalam mode serius, akan tetapi Kim Shin tanpa menoleh tetap berdiri dengan dingin, tanpa menghiraukan samurai yang sudah berada di dekat lehernya.
Sasaki berkata pada Kim Shin, "Tak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan bisa membalikan kekuatan yang tengah berkuasa saat ini." Itu membuatku jadi penasaran, seberapa yakinkah kau bisa melakukannya, ucap Sasaki pada Kim Shin. Lalu Kim Shin dengan dingin berkata pada Sasaki, "Apakah kau generasi selanjutnya Yakuza Yamaguchi Gumi yang menakutkan itu, sampai-sampai kau berani mengotori kesempatanku dengan Iwashiro, bosmu itu? Karena kalau aku tahu kalau Yakuza Jepang berani mengingkari janjinya dengan mudah seperti ini, tidak ada alasan bagiku untuk datang kemari. Kau hanya mengotori reputasi bosmu itu." Dan setelah itu pun Kim Shin pergi meninggalkan Sasaki. Sementara Sasaki hanya terdiam dengan samurai di pundaknya. Lalu satu orang berkata dari belakang Sasaki, "Kau tahu, bahkan tadi saat aku hendak memutuskan tangannya, dia tidak gentar sedikit pun, Sasaki. Dia penuh dengan kepercayaan diri dan yakin kalau dia akan berhasil menaklukkan Korea." "Ya, kau benar," ucap Sasaki. "Aku terkejut, bahkan dia tidak peduli dengan seranganku dengan niat membunuh. Dia benar-benar samurai sejati." Sementara Iwashiro yang sudah berhadapan dengan Sasaki menyuruhnya untuk pergi ke Korea. Dia berkata kalau dia harus menepati janjinya pada Choi Min-wook dengan memberikan kekuatan Yakuza pada Choi Min-wook. Akan tetapi Iwashiro menambahkan kata-katanya, "Tapi kalau kau adalah penerus pemimpin Yamaguchi Gumi selanjutnya, kau bisa memutuskan sendiri pergi membantu Choi Min-wook atau tetap diam. Keputusanmu ada di tanganmu, Sasaki. Tapi jika orang terakhir yang berdiri dalam perang yang akan terjadi di Korea adalah Kim Shin, kau habisi dia, Sasaki. Dia adalah orang yang tidak seharusnya ada di dunia ini." Lalu Shin pun berpindah pada Kim Shin yang mendapat telepon dari Krot. "Tigro, ada berita besar di Rusia, dan kau jangan pernah menginjakan kaki lagi ke Rusia, karena Medved telah mati." Seketika wajah tenang Kim Shin berubah menjadi serius, pertanda kalau Kim Shin benar-benar murka setelah mendengar berita tersebut. Kim Shin mengingat Saroka yang dia kirim ke Rusia untuk menyelesaikan urusannya dengan Iskra, karena Saroka sudah memutuskan untuk keluar dari Iskra. Lalu Shin pun berpindah pada Saroka yang datang ke markas Iskra untuk menemui Lisa dan menyelesaikan urusannya dengan Iskra. Saroka yang sudah berada di depan bar berkata pada penjaga di sana bahwa "Aku menghadap Lisa, aku ada urusan dengannya." Saroka yang sudah melihat Lisa pun berkata, "Jadi ini tempat nongkrong barumu ya, Lisa?" Lalu Lisa pun berkata, "Maaf Saroka, aku tidak menerima pengajuan apapun lagi darimu saat ini. Karena itu adalah urusan pribadimu, aku tidak akan ikut campur lagi." Lalu dengan dingin Saroka berkata, "Mulai saat ini, aku mundur dari Iskra, Lisa." Seketika itu pun Lisa berkata, "Baiklah, kalau begitu. Mungkin kalau kau belum mendengar kabar ya Saroka, kalau Medved ditemukan tewas di jalan kecil dekat tempat sampah." Seketika Saroka pun menunjukkan raut wajahnya yang serius. "Tunggu Lisa, apa yang baru saja kau katakan? Kau jangan bercanda denganku." Dengan tatapan penuh amarah Saroka berkata pada Lisa, "Jadi kau sudah melakukannya sampai sejauh ini ya Lisa?" Tapi Lisa malah berkata, "Untuk apa lagi kau menanyakan itu? Kau bukan lagi anggota Iskra. Aku tidak perlu menjawab pertanyaan orang luar sepertimu."
Saroka dengan penuh amarah berkata, "Tunggu Lisa, aku belum selesai." Akan tetapi, setelah Saroka hendak mengejar Lisa, satu orang anggota Iskra yang baru yang berada di situ berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Apa kaulah orang yang bernama Saroka itu?" Lalu dari jauh Lisa berkata, "Saroka, dialah orang yang menggantikanmu di Iskra. Kuharap kau menyapanya." Lalu orang itu berteriak, "Aku akan menghabisinya. Kalian tidak perlu ikut campur." "Kau pengguna pisau kan?" ucapnya pada Saroka. "Aku dengar kau memiliki reputasi yang besar. Jadi biarkan aku yang mengambil alih reputasi itu darimu," ucapnya pada Saroka. Lalu dengan sangat marah Saroka berkata, "Sialan, mau keluar dari kerjaan saja benar-benar menyusahkan." Seketika setelah itu, anggota Iskra yang baru langsung menyerang Saroka dengan pisau. Akan tetapi dengan kecepatannya Saroka berhasil menghindar dan membalas dengan satu pukulan yang telak mengenai wajahnya yang membuat giginya rontok sekaligus. Sialan, padahal pisauku tepat di depan matanya. Dia kembali menebaskan pisaunya pada Saroka, tapi Saroka dengan cepat menghindarinya dan membalas dengan satu tendangan yang kembali telak mengenai wajahnya. Saroka tak berhenti sampai di situ. Dia kembali menendang pisau yang ada di tangan musuhnya sampai pisau tersebut berhasil menembus tubuh musuhnya dan berakhir dengan kekalahan. Akan tetapi setelah itu, salah satu anggota Hot Blood yang bernama Bison dan Pantera berkata pada Saroka, "Sebentar lagi Growlar akan datang. Jika kau sudah bukan bagian dari Iskra dan membuat kekacauan di sini, kau pikir kami akan tinggal diam?" Saroka yang mendengar itu berkata dengan membuka jaketnya, "Jangan banyak bacot kalian para newbie. Orang baru seperti kalian jangan bertingkah di hadapanku," ucap Saroka dengan marah. "Mulai sekarang kalian berbarislah yang rapi dan tunggu giliran kalian, brengsek." Bison yang mendengar itu pun berkata pada Saroka, "Aku anggap kata-katamu barusan adalah provokasi buat Iskra kami secara keseluruhan." "Kami," ucap Saroka. "Berhenti banyak omong dan majulah kalian berdua. Sudah jelas kalau kau melempar argumen dan membuat umpan. Kalian pikir aku akan takut? Aku menerima tantangan kalian." Seketika itu juga Pantera melesat dengan satu tusukan pisaunya pada Saroka, tapi Saroka berhasil menghindar. Lalu Saroka pun mengeluarkan pisaunya dan menyerang balik. Akan tetapi Pantera masih bisa replik dan menghindar. Dan dari arah belakang, Bison menyerang dengan satu tangannya. Tapi Saroka dengan refleksnya langsung berhasil menghindari serangan itu dengan gerakan akrobatik. Selanjutnya, Saroka menyerang Bison dan Pantera dengan kedua kakinya, yang membuat Bison dan Pantera harus bertahan dari serangan tersebut. Pantera dengan cepat kembali melesat dengan satu tebasan, tapi Saroka kembali berhasil menghindar dan menyerang balik dengan tipuan. Dilanjut dengan serangan bahu yang membuat Pantera menjauh. Setelah itu, Bison menyerang dengan satu pukulannya yang berhasil membuat kacamata Saroka terjatuh. Akan tetapi, Saroka juga berhasil mendaratkan tebasan di tubuh Bison yang membuat senjata di tubuhnya harus terjatuh. "Sialan, aku tahu pukulannya tak akan terasa sakit. Tapi apa-apaan orang itu? Dia berhasil membuat senjataku menghilang dari pinggangku," ucap Bison dalam hatinya. Lalu Bison berkata pada Saroka, "Ternyata kau lebih hebat dari yang aku kira. Meskipun kau bukan ketua grup, tapi kau cukup luar biasa." "Dasar bodoh, kalian pikir kalian siapa?
Apa kalian tidak mencari informasi reputasi apa yang sudah aku buat selama 10 tahun yang lalu? Akan tetapi di saat suasana semakin mencekam, tiba-tiba ketua dari Hot Blood datang ke tempat itu, yaitu Growlar. Lalu setelah Saroka melihat Growlar, Pantera berkata pada Saroka, "Kau tidak perlu khawatir. Dia tidak akan turut campur dalam pertarungan kalau lawannya hanyalah kau seorang." Lalu Growlar yang sudah duduk di sana berkata pada Saroka, "Medped, apa kau dekat dengannya?" "Ya, aku sedikit dekat dengannya," ucap Saroka dengan dingin. "Dia adalah orang yang bisa menghargai apa itu artinya rekan. Tidak seperti kalian, para sampah." "Ya, kau kelihatan sedikit gila sama sepertinya," ucap Growlar. "Itu memang hal yang cukup hebat. Namun, pada akhirnya dia bahkan sampai kencing di celana sampai memohon ampun padaku," ucap Growlar pada Saroka, mencoba memprovokasinya. Saroka yang tersulut emosi berkata dengan dingin, "Baiklah, kau juga majulah ke sini bajingan," ucap Saroka pada Growlar. Lalu dengan tenang Growlar mulai berdiri dan berkata, "Kalian memang killer yang hebat yang tak memiliki sopan santun dalam berbicara. Akan tetapi di saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba seseorang lagi datang, yaitu Aquila, pemimpin dari tim Fire Spirit." Growlar yang melihat Aquila datang berkata, "Apa kau akan ikut campur kali ini? Aku tidak akan mencoba menghentikanmu jika itu keinginanmu." "Aku ikut campur," ucap Aquila. "Untuk apa aku ikut campur? Tidak ada alasan bagiku untuk ikut campur hanya karena satu bajingan yang sudah keluar dari Iskra. Kalian bisa membereskannya semau kalian." Sementara Saroka yang mendengar ucapan itu dari Aquila hanya bisa terdiam dengan penuh kekesalan. Dengan pistol di tangannya, Aquila lanjut berkata, "Tapi sebelum itu, aku ingin tahu siapa yang sudah membuat Iskra menjadi bobrok seperti ini," ucap Aquila pada semua orang di sana. Growlar yang mendengar itu pun berkata, "Ini bukanlah grup killer. Ternyata ini hanyalah sekumpulan para bajingan."